Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Nurjuma dari kelas 3 Bkom, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan membahas mengenai analisis proses bisnis pembelian barang di Shopee. Mana saya akan menjelaskan tentang latar belakang, urutan deskripsi, rich picture, analisis keluaran dan masukan, analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan usulan proses bisnis. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Persaingan di dunia usaha saat ini semakin ketat. Persyaratan terhadap kualitas produk, harga, ketersediaan produk di pasaran, serta kecepatan dan keamanan pengiriman menjadi tuntutan utama konsumen. Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis adalah bagaimana perusahaan bisa bekerja secara efektif dan seefisien mungkin. Shopee adalah salah satu e-commerce yang sangat populer saat ini. Aplikasi ini adalah tempat berbelanja online yang berfokus pada platform mobile sehingga orang lebih mudah mencari produk-produk yang kita inginkan. Berbelanja dan berjualan langsung lewat HP atau ponsel tidak perlu keluar rumah, apalagi saat pandemik saat ini. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 14410, Indonesia. Tokoh penting di balik sejarah Shopee adalah Chris Feng, pendiri dan CEO yang juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura. Visi dan misi Shopee yaitu visinya menjadikan mobile marketplace nomor 1 di Indonesia dan misinya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode analisis dokumen. Teknik analisis dokumen yaitu teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang mendukung untuk dianalisis. Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber data tertulis. Urutan deskripsi proses. Yang pertama, kita download terlebih dahulu aplikasi Shopee-nya di Google Play. Yang kedua, setelah mendownload aplikasi Shopee, kita harus mengisi data diri terlebih dahulu untuk membuat akun. Dan yang ketiga, setelah membuat akun, kita bisa mencari dan memilih produk-produk yang kita inginkan dan yang kita akan beli. Setelah mendapatkan produk yang sesuai, kita bisa langsung memesan produk tersebut. Setelah memesan, kita bisa memilih metode pembayaran dan pengiriman. Selanjutnya, produk yang sudah dibayar akan langsung dikirim oleh pihak Shopee-nya. Page picture. Yang pertama nih kita download terlebih dahulu aplikasi Shopee-nya di Google Play, lalu registrasi atau daftar. Setelah registrasi, kita bisa mencari produk-produk yang kita inginkan. Setelah kita dapat produk yang kita inginkan, langsung kita memesan barang tersebut. Lalu kita pilih metode pembayaran dan pengiriman. Barang tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak Shopee ke kita, ke customer. Analisis masukannya yaitu biodata user, pencarian barang, pemesanan atau pembelian barang.
analisis keluarannya, yang pertama muncul hasil pencarian barang yang kita inginkan, kedua bukti pemesanan dan pembayaran, ketiga barang yang dibeli atau dipesan oleh user, barang yang kita beli dari Shopee-nya itu. Analisis kebutuhan fungsional. Nah, yang pertama nih, pengguna dapat melihat berbagai macam bentuk layanan transaksi yang disediakan oleh aplikasi dengan praktis. Yang kedua, sistem mampu melakukan proses pembuatan akun untuk pengguna baru dengan memasukkan email, nomor telepon, dan kata sandi yang akan digunakan. Nah, yang ketiga, sistem mampu melakukan proses login melalui akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan email atau nomor telepon yang sudah terdaftar, kemudian masukkan kata sandi. Yang keempat, sistem mampu mengirimkan kode verifikasi kepada pengguna melalui nomor telepon yang didaftarkan. Yang kelima, aplikasi mampu menampilkan iklan, data barang atau promosi produk maupun diskon pada halaman utama. Yang keenam, aplikasi mampu menampilkan pilihan kategori barang atau produk di halaman utama. Nah, yang ketujuh, pengguna dapat melakukan pencarian barang atau toko dengan memasukkan nama barang di kolom pencarian atau dengan memasukkan foto dari barang yang ingin dicari. Yang kedelapan, sistem mampu menyimpan data personal pengguna baik sebagai pembeli maupun penjual. 9. Aplikasi dapat menampilkan data pengguna baik sebagai pembeli maupun penjual. Nah, 10. Pengguna dapat membuat postingan atau feed terkait suatu barang atau produk serta postingan tersebut memiliki akses ke produk yang dimaksud, yang dilengkapi juga dengan fitur penilaian feed, yaitu like, dislike, dan juga komentar. Analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, yang pertama nih, pengguna tidak dapat membuat akun menggunakan email atau nomor telepon yang sudah didaftarkan sebelumnya. Yang kedua, pengguna harus membuat kata sandi yang terdiri dari minimal 6 karakter. Yang ketiga, pengguna hanya dapat memberikan rating produk dengan opsi 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, atau 5 bintang. Tidak bisa setengah bintang ataupun lebih dari 5 bintang. Yang keempat, pengguna hanya dapat menggunakan satu voucher untuk satu kali transaksi jenis apapun. Yang kelima, dalam mengisi data personal pengguna, beberapa kolom pengisian memiliki batas maksimal karakter yang dapat dimasukkan. Yang keenam, terdapat waktu tunggu apabila sistem ingin mengirim ulang kode verifikasi. Ketujuh, sistem mengirim kode verifikasi yang berbeda-beda setiap waktu. 8. Beberapa voucher promo memiliki tanggal kedua kadaluarsa. Usulan proses bisnis. Yang pertama, Shopee harus meningkatkan servernya lagi agar tidak terjadi down server ketika sedang banyaknya pengguna Shopee yang mengunjungi aplikasi tersebut. Shopee harus bisa lebih memberikan banyak promo-promo menarik agar kita bisa tertarik dan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Shopee harus lebih memerhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi Shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi saya dan penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.